Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali materi kelas 12, kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Adapun materi secara lengkap bisa kalian pelajari pada materi yang telah saya kirimkan di classroom. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait materi karya tulis tersebut. Yang pertama, secara umum, sistematika karya tulis terdiri atas 8 bagian. Yang pertama, latar belakang. 2, rumusan masalah. 3, manfaat penelitian. 4, landasan teori. 5, hipotesis penelitian. 6, metode penelitian. 7, penutup. Dan 8, daftar pustaka. Masing-masing bagian bisa kalian pelajari sendiri pada materi yang sudah saya sampaikan di classroom. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai karya tulis. Yang pertama ada tentang penulisan judul. Perhatikan contoh judul berikut ini. Aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Ada bagian yang saya beri tanda merah. Bagian-bagian yang saya beri tanda merah tersebut merupakan bentuk yang tidak sesuai dengan ejaan. Karena seharusnya judul diawali dengan huruf kapital pada tiap kata, kecuali pada preposisi atau kata hubung dan konjungsi. Judul juga tidak boleh diakhiri tanda titik. Dari contoh yang salah ini, bisa kalian lihat menjadi bentuk yang benar. Bisa diperhatikan, seharusnya tiap kata diawali huruf kapital kecuali pada kata dan, karena dan adalah contoh kata depan. Dan di akhir penulisan judul tidak diberi tanda titik. Selanjutnya, latar belakang masalah. Pada bagian ini, kalian bisa melihat pada bagian yang saya cetak miring dan saya cetak menggunakan tinta merah. Latar belakang masalah pada karya tulis berisi alasan mendasar penulis menuliskan sebuah masalah, atau dengan kata lain, latar belakang berisi mengapa penulis menyusun sebuah karya tulis, atau latar belakang berisi jawaban atas pertanyaan mengapa. Di sini ada bagian yang saya cetak miring. Itu adalah bagian-bagian alasan penulis menyusun sebuah karya tulis. Di sini penulis menulis tentang limbah. Nah, alasannya apa penulis menyusun karya tulis tentang limbah? Yang pertama, bahwa limbah tidak berguna dan harus dibuang. Kemudian disampaikan kembali bahwa limbah sudah tidak punya fungsi lagi. Selain itu, limbah juga dapat mencemari lingkungan. Pada paragraf ketiga, penulis lebih banyak menyampaikan alasan mengapa menuliskan karya tulis tentang limbah. Bahwa limbah memberikan dampak kurang bagus bagi lingkungan. Misalnya, lingkungan menjadi kurang nyaman, makhluk hidup mati, kesehatan orang menjadi tidak baik, kemudian perusakan lapisan ozon, dan sebagainya. Berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi permasalahan yang akan dicarikan solusi atas masalah yang terdapat dalam latar belakang. Berdasarkan latar belakang yang baru saja kita bahas, ditemukan ada contoh masalah, misalnya bagaimana cara memanfaatkan limbah,
Perhatikan bagian yang saya cetak merah. Itu adalah contoh kata kunci yang menunjukkan sebuah rumusan masalah yang membutuhkan jawaban berupa uraian. Contoh kata tanya rumusan masalah selain bagaimana, misalnya mengapa. Ya, kita lanjutkan. Tujuan harus berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun. Tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana cara memproses limbah. Berarti tujuannya disesuaikan menjadi menjelaskan proses pemanfaatan limbah. Apabila rumusan masalah ada 2, berarti tujuan masalahnya juga ada 2. Antara rumusan masalah dengan tujuan jumlahnya harus sama. Berikutnya ada bagian manfaat. Penulis menyampaikan manfaat atas karya tulis yang disusun kepada pembacanya. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Untuk memudahkan kalian mengingat urutan menulis daftar pustaka, saya tuliskan rumus seperti yang ada di kotak. P.T.J.K.2 pen titik. Apa itu PTJK pen? P adalah nama penulis buku. Nama penulis buku ini ada hal yang perlu diperhatikan. Nama dibalik. Misalnya Ahmad Zainuddin menjadi Zainuddin, Ahmad. Yang kedua, penulisan nama penulis tidak boleh diikuti gelar. Jadi cukup disebutkan nama saja. Yang kedua ada tahun terbit. Yang ketiga ada J adalah judul buku, K kota, dan pen adalah penerbit. Diperhatikan tanda bacanya diakhiri atau dipisahkan dengan tanda titik kecuali pada kota dan penerbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Kita lihat contoh penulisan daftar pustaka. Ada penulisan daftar pustaka dengan satu penulis. Data buku, judul Family Medical Care Volume 4. Penulisnya adalah Dr. John F. Knight. Penerbit Indonesia Publishing House, Kota Bandung, tahun 2001. Data ini belum sesuai dengan urutan daftar pustaka sesuai dengan rumus, yaitu penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Sehingga data buku ini jika kita tuliskan dalam daftar pustaka harus dibetulkan menjadi Knight John F. Perhatikan, doktor kita hilangkan, kemudian nama yang terakhir yang kita tulis terlebih dahulu. Knight John F. titik 2001 menunjukkan tahun. Family Medical Care Volume 4 adalah bagian yang menunjukkan judul buku. Perhatikan, pada bagian ini harus dicetak miring. Bandung menunjukkan kota, dipisahkan tanda titik 2 dengan penerbit Indonesia Publishing House dan diakhiri tanda titik. Apabila dalam satu baris tidak cukup, maka penulisannya menjorok ke dalam seperti yang ada di contoh. Selanjutnya, contoh daftar pustaka dengan 2 penulis. Ada data buku, judul Indonesia Bekerja, penulis Dr. Sinta Andari dan Diana Kusumawati, penerbit Grafika, Kota Bandung, tahun 2001. Data ini juga belum urut seperti yang ada di rumus daftar pustaka, sehingga pembetulannya menjadi, perhatikan, karena di sini ada 2 penulis, maka yang ditulis pertama adalah nama yang disebutkan lebih awal. Seperti yang tadi saya jelaskan,
untuk gelar dihilangkan. Dan nama kedua tidak dibalik, menjadi Andari, Sinta dan Diana Kusumawati. 2001 titik Indonesia Bekerja dicetak miring karena ini adalah judul. Bandung titik 2 Grafika adalah penerbit dan diakhiri tanda titik. Yang membedakan adalah di sini ada dua penulis buku. Sekali lagi yang dibalik adalah nama penulis buku yang pertama. Dan yang ketiga, ada contoh penulisan daftar pustaka lebih dari 2 penulis. Data buku sebagai berikut. Judul Indonesia Merdeka. Penulis Dr. Sinta Andari, Diana Kusumawati, Irawati, dan Dian Sastro. Penerbit Grafika, Kota Bandung tahun 2001. Di sini tertulis bahwa penulis buku lebih dari 2 penulis, sehingga penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Menjadi Andari, Sinta, dan kawan-kawan disingkat DKK. Perhatikan di situ ada titiknya ada 2. Mengapa? Karena DKK adalah singkatan diakhiri tanda titik. Kemudian titik yang kedua menunjukkan pemisah antara nama penulis dan tahun. 2001 titik Indonesia Bekerja dicetak miring karena itu adalah judul. Bandung Kota titik 2 Grafika adalah penerbit dan diakhiri tanda titik. Demikian penjelasan tentang karya ilmiah, semoga bermanfaat dan kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.